Shalom, salam sade, salam Sabtu, salam weekend, salam boring dengan market ya. Wah, semalam sau gila dikocok, ngeri kocokannya semalam ya. Saya kena tendang sekali, terus pikir udah istirahat ya udahlah, masih ada cuan dikit minggu ini. Tapi terus selang sejam mantul lagi ke atas di 2493. Saya ragu masuk nggak dia agak top, akhirnya gatal juga masuk di 2491 sempet mantul lagi ke atas 2499 2500 masuk kan. Terus lihatlah jaga lilin untung dia drop ke 2481 ya udah TP saya ini market ngeri sedap. Ya udahlah, yang ketendang ambil balik, ya udahlah draw. Saya pikir udah istirahat tidur semalam, bangun pagi lebih gila lagi dikocok. Udah dia drop ke 2481, dia mantul lagi rupiah pagi ke 2507 kan. Wah, memang ngeri. Kalau semalam saya nggak TP, ya ketendang lagi. Jadi ketendang 2 kali. Untung saya pikir ya udah balik modal, saya ini TP langsung istirahat lah, tidur. Pikirkan udah lama nggak jaga lilin semalam karena lihat marketnya agak ngeri sedap, volatile sekali. Akhirnya jaga lilin juga. Ya dapat sih balik ini kan, yang ketendang ambil balik. Tapi udah nggak berani, penasaran. Kalau semalam siapa penasaran saya biarkan, waduh kena tendang 2 kali itu. Ya by the way, kita lihat, aduh ini dia punya BTC Dominance ngecekek sekali ya. Saya buat video market cap di 2 triliun, 08 billion, agak naik dikit ya, 1%-an ya. Volume drop 17,5% di 61,1 billion. Nah, dia punya dominance ini sangat nggak bersahabat, 56,3. Bengek nggak yang whole altcoin, lihat begini ya kan. Walaupun dia sorong balik ini sekarang, saya buat video posisi di 59 ya. Tadi dia daily nutup di 585 kalau nggak salah ya. Walaupun dia BTC agak naik lagi, tapi altcoin ya nggak kemana gitu. Ini saya buat video posisi BTC di 59.074 dolar, ETH di 2.593, BNB 521, Solana lebih drop lagi ya dari semalamnya, 138, dia turun 2,5% lagi. XRP ya, lebih kurang sama lah, kemarin di 56, ini juga di 56 sen ya. Ini Tron yang kayak stablecoin juga, nggak ini dijaga sama si Justin Sun ini ya. Pas lagi ngedrop juga ditahan di 12 sen. Nah, kalau dia agak hijau 13 sen something. Pokoknya range-nya di situ 12-13 sen, dijaga di situ. Kayak stable coin-nya si Justin Sun ini, TRX. Ya nggak selera sih kalau lihat market ini ya. Semalam aja yang ini ya sau sih. So tiba-tiba melambung tinggi loh. Perak juga udah 2 hari ini naik lumayan ya. Sau juga ini. Ya mudah-mudahan harapan kita sih dia ini yang sau mulai, mudah-mudahan nanti mulai Senin buka Asia market, mana tahu mereka udah disorong, udah emas gold udah 2.500-an, mana tahu yang Asia pada TP kan, TP
duitnya baru dimasukin ke kripto ya. Mudah-mudahan sih harap skenarionya begitu ya kan. Dolar melemah semalam ya, melemah dia karena data ekonominya kurang bagus, tapi ya saham masih di hold nutup hijau tipis ya. Dow Jones, S&P, Nasdaq hijau tipis 0,2% gitu. Dia memang agak drop, dolar melemah ya, dia di ini tutup dia 102,3 gitu ya, turun dia, turun setengah persen, 0,5%. Ya karena dia ini data semalam kurang bagus, dia punya building permit rapot merah, housing gak usah tanya lagi, masih rapot merah. Yang agak ngedropnya mungkin ini yang buat dia ini Atlanta Fed GDP Now itu kuartal 3 itu drop terus kemarin dari kemarin itu di 2,9 dia drop ke 2,4. Ini semalam Atlanta Fed GDP Now di kuartal 3 lebih drop lagi ke 2%. Mungkin itu yang ngelemahin ini ya, maka dolarnya melemah gitu. Dolar melemah, golnya hijau tebal. Nah, kriptonya agak balik sedikit ke atas, tapi ya balik, dia punya dominance juga menguat sekali gitu. Ya kita lihatlah market saat begini, sabar ya, mudah-mudahan skenarionya kita harap ini dia gold udah disorong ke atas, udah tembus lagi 2.500, mudah-mudahan nanti pada TP ya, minggu depan mereka pada TP. Nah duitnya baru mereka masukin balik ke kripto kan, diolah lagi ke kripto. Who knows, kita harap sih begitu ya. Tapi ya memang kalau perak naik ya faktor udah pasti geopolitik, perang ya, itu yang memicunya. Juga ada rumor kabarnya gitu ya, kita nggak tahu rumor apa. Ada yang curiga Presiden Cina itu Xi Jinping, apakah dia kena kudeta halus oleh militer atau benar-benar apa dia kena serangan stroke. Karena dari akhir Juli ya, terakhir dia nongol kelihatan itu di ini terakhir ketemu dia nyambut tamu ini Perdana Menteri atau Presiden East Timor itu Timor. Terus terakhir yang perempuan itu Perdana Menteri Italia kalau nggak salah yang perempuan di akhir Juli. Itu terakhir lihat dia nongol gitu kan, ada pertemuan. Nah terus sampai saat ini udah pertengahan Agustus nih, udah tanggal 17, semenjak akhir nggak kelihatan nongol dia gitu ya. Apa bener rumor dia serangan stroke atau ada rumor-rumor dia kena kudeta sama militer tapi ditutupi secara halus gitu. Entah bener atau enggak masih rumor ya, tapi ya itu kondisi sekarang, faktor ekonomi ini segala sesuatu tiba-tiba terjadi gitu tanpa diprediksi ya. Makanya market kadang hati-hati kita, ini kok tiba-tiba naik kencang, ini kok tiba-tiba dam buangan gitu. Jadi sulit kebaca sekarang market ini dengan kondisi geopolitiknya, dengan faktor perangnya ya kan, dimana juga kabarnya NATO juga persiapkan pasukan untuk mau lawan Rusia lagi gitu, di ini lagi gitu. Belum lagi Iran sama Israel itu juga orang wanti-wanti gitu ya, bisa aja tiba-tiba Iran nyerang lagi. Ini sementara minggu-minggu ini kelihatan sedikit adem
Tapi bukan berarti nggak ada ini, mungkin nanti ada serangan lagi, kapan, ya kan? Ya itu yang juga diwanti-wanti. Dan faktor ketiga juga bencana ya, waktu bencana alam. Nah, bahas bencana alam sedikit ini, banyak yang tanya 2 hari ini, kok bener nggak ini, banyak yang takut soal gempa megatrust gitu kan. Ya, menurut penelitian kemarin itu, minggu lalu itu, yang kalian ini gempa-gempa yang di Kyushu, yaitu memang setelah gempa itu dari badan meteorologi Jepang gitu ya, dia punya istilah BMKG Jepang lah ya, itu langsung diingatkan hati-hati kedepannya akan ada megatrust gitu ya, karena udah kelihatan kapan terjadi ya, katanya dalam waktu dekat kita di berita udah diingatkan untuk prepare, hati-hati tiba-tiba kalau datang gempa kencang ini ya, itu gede gitu, di atas 8 ya, itu perkiraannya. Nah ini juga ngefek ke Indonesia juga saya lihat berita BMKG-nya juga ingatkan gitu ya, memang ya udah dia satu jalur gitu kan, dia punya ring fire itu kan masih satu line gitu, dan juga patahan-patahan lempengan itu ya, itu ya di Indo beberapa tempat ya harus diperhatikan juga gitu ya, hati-hati. Misalnya di Indo itu di bawahnya lautan Hindia Ocean di situ ya, terus daerah Selat Sunda lah ya, terus beberapa tempat lah kalian lihat ini ya, di Indo ya mungkin penanganan pemerintahnya nggak seperti sini. Di sini kita lebih bagus di ini kan ya, dalam penanganannya gitu ya. Karena maaf, sebelumnya dulu gempa gitu aja kita dari pemerintah aja ada dikirim, ada misalnya obat atau apa yang misalnya kalau tiba-tiba nggak ada air gempa ya, tapi pipa putus atau itu toilet kamu nggak berfungsi, jadi kita ada dikasih entah apa itu, kamu kalau nggak ada air jadi pakai bahan itu, buang ke toilet itu untuk bersihin toiletnya gitu, ada entah apa yang nggak cek gitu. Jadi hal-hal gitu aja diperhatikan. Nah disitulah bedanya kan, makanya saya bilang saya selama merantau di berbagai negara paling ikhlas bayar pajak itu di negara sini dengan treatment yang didapat ya, bagus gitu. Itu sih. Jadi ya buat yang nanya soal jangan takut sih megatrust. Pertama perbanyak doa, perbanyak ibadah ya kan. Jangan banyak lakukan hal-hal kejahatan ya kan, biar alam juga nggak marah gitu ya. Jadi tapi utamanya ya doa lah, minta sama Tuhan perlindungan, itu udah pasti. Soal yang namanya bencana nggak ada yang tahu kapan akan terjadi ya kan, cuma paling tidak untuk sekarang teknologi udah bisa prediksi lah, ada tanda-tandanya ya kan, gejalanya yang udah kebaca. Tapi kapan pas waktunya itu, yang namanya bencana alam nggak ada yang tahu, tiba-tiba aja dia bisa patah, goyang, ya kan, tiba-tiba aja ini. Nah kita juga doa, ya janganlah sampai ini misalnya gempa terjadi tsunami ini itu, karena biasanya kalau udah megatrust di atas itu resiko tsunami-nya juga gede sekali gitu. Oke, jadi begitu aja, simple di hari Sabtu ini. Market nggak gimana juga ya, sekalian saya jawab lah, padahal bahas kripto tapi ditanya soal megatrust, minta dibahas ya, saya bahas juga penyampaiannya. Ya memang udah terprediksi gitu, cuma walahu alam, kalau orang Islam bilang nggak ada yang tahu kapan tepat waktunya ya kan. Dan kita manusia ya prepare, berdoa, minta perlindungan, andai kata terjadi pun tetap dalam lindungan Tuhan. Itu aja kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan ya kan.
Jadi begitu aja di hari Sabtu weekend ini. Buat Cuan Army, jangan stres. Di hari weekend luangkan waktu buat keluarga. Kalau yang kerja, kerja. Terus yang jomblo cari pacar di malam minggu, ya kan? Jadi masing-masing ada kegiatan, jangan lihat market terus. Kalau lihat marketnya nggak gerak, Anda tambah stres. Lihat sangkut, lebih stres lagi. Jangan. Selalu untuk positif, karena kalau kita berpikiran positif, aura kita akan positif, rezeki juga akan positif. Oke, begitu aja video di hari Sabtu weekend ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.